ada di puncak untuk kami. Soalnya materinya banyak, kemudian kami juga seolah-olah baru ditampar, baru sadar diri bahwa kami itu termasuk guru yang seperti ini. Kami menerapkan pembelajaran kepada murid ini benar atau salah. Ternyata ada benar dan masih banyak yang salahnya. Dari materi Bu Resna yang disampaikan tadi, saya bukannya mengajari, bukannya juga ini hanya sekedar sharing saja. Saya ingin bertanya, ketika ada anak yang terlambat, kemudian dia dihukum mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian ketika ada anak yang terlambat masuk pelajaran olahraga dan dia disuruh mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti sudah mengerti ya Bapak Ibu ini. Sejauh ini alhamdulillah, dan senior-senior juga jadi sudah pada paham apa itu yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk guru yang benar-benar, bukan cuma siswa yang unsur ekstrinsiknya juga, kita juga termasuk guru yang mempunyai niat dari intrinsik, bukan ada unsur ekstrinsik. Yang akan saya sampaikan pada materi kali ini adalah kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk materinya saya ambil kasus, contoh kasusnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2 kelas A, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Selanjutnya. Nah, dari kasus tersebut kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Dan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan rumah, dan kebutuhan makanan. Biasanya dalam kita itu disebut kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu untuk kebutuhan diri sendiri untuk bertahan hidup. Kemudian dalam kasus Doni tersebut, kalau ditanya Doni itu kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya itu apa, maka Ibu Ambar akan menjawab karena dia lapar. Orang tuanya mungkin saat itu tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga dia mengambil makanan atau meminta makanan kepada teman-temannya karena dia lapar. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk diterima oleh kelompoknya, untuk diterima oleh lingkungannya, dan untuk diterima oleh masyarakat sekitar. Bukan hanya untuk dicintai saja, tetapi untuk diterima oleh orang lain. Dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya itu melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Jadi Doni merasa dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dia tidak dibekali oleh orang tuanya makanannya, sehingga dia mengganggu temannya. Ketika temannya mengadu kepada gurunya, otomatis gurunya akan melaporkan kepada orang tuanya, dan saat itulah ada perhatian dari orang tuanya. Nah, Doni untuk kasus kebutuhan rasa kasih sayangnya dan rasa diterimanya, nah dia berarti tidak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita apa sih? Benar nggak sih Kata bisa seperti itu? Coba. Nah, berarti kalau misalkan kita menunjukkan kemampuan kita, kemudian orang lain mengakunya, maka kita tercapai kebutuhan penguasaan. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh guru, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi direbut makanannya, anaknya tidak bisa melawan, dia melapor. Nah, saat anaknya takut, nah Doni merasa terpenuhi akan kebutuhan penguasaannya karena temannya takut. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita biasanya tidak ingin diatur oleh orang lain. Kita ingin membuktikan juga kepada orang lain bahwa kita bisa mandiri, kita bisa melakukan sesuatu. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan kebebasan. Dari kasus Doni, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, kalau misalkan jawabannya ketika kita ditanya, Doni kenapa kamu mengambil makanan orang lain? Jika jawabannya bosan, nah maka Doni ingin memenuhi kebutuhannya kebebasan, yaitu dia ingin mencicipi atau dia ingin merasakan makanan teman-temannya yang beraneka ragam, karena selama ini Doni misalnya dibekali hanya dengan makanan itu saja oleh orang tuanya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau fun, ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ternyata kita juga butuh kesenangan. Bukan cuma kesenangan itu didapat bukan cuma jalan-jalan saja, bukan cuma yang namanya healing saja. Karena kadang setelah healing kita jadi stres kembali, uang habis, ya. Nah, ternyata kebutuhan fun itu atau kebutuhan kesenangan itu sederhana saja, kita bercanda dengan teman-teman, tertawa, arele, kemudian si galak, itu adalah termasuk kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan itu tidak harus ke luar negeri, tidak harus piknik ke suatu wilayah, tidak. Kebutuhan kesenangan itu di mana jiwa kita merasa lepas, di mana jiwa kita tidak ada beban, dan di mana jiwa kita bisa tertawa, bisa bermain dengan orang-orang, itu termasuk kebutuhan kesenangan yang sudah terpenuhi. Ketika kita melihat dalam kasus Doni, kemudian bila Doni ditanya dan menjawab bahwa ia melakukannya hanya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, kemudian menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ada kan teman-temannya yang iseng, resep wae cenah bu ngaherean si eta mah cenah soalnya lucu cenah. Nah, berarti dia sedang memenuhi keinginan kesenangannya. Kayak Haikal kunaon ngaherean si Aprah wae, si Ibrahim biasanya ke Aprah ya. Atau kunaon resep wae cenah si Aprah gegere wae kante. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Ya.
Kemudian, nah ini yang akan menjadi cerminan kita, posisi kontrol kita di sekolah. Yang pertama ada kita sebagai guru bisa menjadi posisi kontrolnya penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga menjadi teman, keempat menjadi pemantau, dan kelima manajer. Kita nanti bisa lihat, akan saya beri kasusnya, akan saya beri dialog-dialognya. Nanti kita bisa bercermin, kita kepada anak didik itu masuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama, menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Hukuman fisik kita sudah tahu ya, berlari, menghormat. Kemudian hukuman verbal, ih kamu mangan hayang wae teu bisa, kamu mangan hayang wae teu ngerjakeun PR nanaonan wae sih. Nah, itu juga sering saya katakan kepada anak. Ternyata saya selama ini termasuk guru tipe jenis penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Awasnya lamun teu nurut ka ibu, awas lamun teu nurut ka bapak, kayak dihukum. Kemudian, kamu selalu saja salah. Man hayang we ngajawab teh salah, kurang kumaha ibu ngajelaskeun. Nah, kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau sekarang sih ada sudah lancar nulisnya. Kalau dulu jam 12 udah pada kemana terakhir. Kadang saya mengatakan, Dek, man hayang we ada yang mapang tukangna. Nah, berarti itu saya termasuk jenis penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tidak mau kata teman rekan sejawatnya, gini, tuh bisa kelas-kelas saya, murid-murid saya, kumaha saya, pasti dah murid nalika nurut tak salah, ka saya lain ka guru nu lain. Nah, itu berarti dia masuk tipe guru penghukum, bahwa menurut dia kelasnya akan berhasil, siswanya akan berhasil ketika mengikuti cara belajarnya dia. Sekarang saya tanya sama ibu bapak, ibu masih sering menghukum anaknya? Masih sering mengatakan kata-kata yang pedas, walaupun itu, apalagi kalau misalkan kita lagi marah, lagi moodnya tidak enak gitu ya. Man hayang we maneh make itu, man hayang we ngaharayan si eta. Nah, itu termasuk jenis penghukum verbal, penghukum kata-kata. Saya percaya ibu bapak di sini tidak melakukan jenis penghukuman secara fisik, tetapi kalau misalkan secara verbal mungkin masih ada. Saya juga baru belajar dan baru bercermin, oh ternyata kata-kata itu termasuk jenis guru penghukum. Nah, dari sinilah saya ingin berubah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga ketika masih ada kata-kata yang kita ucapkan kepada murid seperti ini, kita masuk tipe guru jenis penghukum. Mudah-mudahan kedepannya bisa berubah secara perlahan-lahan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Anak teh suruh sama kita tadi betul. Kan anak teh kadang merasa cempring karena kita marah. Padahal kita nggak marah-marah, kita hanya diam saja. Tapi kelas itu menjadi sunyi sekali. Nah, itu suasana kelas karena kita sedang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut tapi nyelkit ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Kunaon sih kalian sih? Kecewa ibu mah. Kasus kemarin saya waktu yang bukan coret-coret, listrik. Ibu mah kecewa, ya sudah. Kalau misalkan gak nurut, kalian suka nurut kan sama Pak Rijal, ya sudah ibu di kelas 3, Pak Rijal di kelas 5. Jangan kelas 3, padahal gak marah-marah, saya gak lempar-lempar enggak, cuma bilang gitu aja. Gak nurut sama ibu kecewa, ibu mau pindah ke kelas 3, balik lagi Pak Rijal ke kelas ini. Jepring saja, berarti saya sudah berperan sebagai pembuat merasa bersalah kepada guru. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Selanjutnya tak karena takut. Pokoknya berarti saat itu sedang menjadi guru pembuat merasa bersalah. Itu apa? Nah, jempling kelas. Ya sudah, kecewa sekali. Apa sih salah ibu sama kalian? Sampai kalian mengecewain ini, sampai berulah di masyarakat. Nggak mau bukan jadi guru ibu jadi guru kalian. Ya udah ibu tukeran deh jadi kelas dulu. Nggak marah-marah tapi menyebabkan jempling suasana di kelas. Si apa di kelas 4 di reyan besi Pak Imam. Berarti pemenuhan pan. Di kelas 4 tuh Mulai bala oge. nah sih. Akan sama penguri kepada datang sama reyan siapa Lord di Singapura. Apakah dijampung tadi? Ini menjaga Jampung cicing nyadanya. Kan bendera ya. dulu makan cara sekolahnya susahnya. Kalau senyumnya, kalau senyum lain bahasa senyum banyak kata gitu nih bang. Kan lu baca kan? Oh iya. Jadi jika si Abraham punya karakter jika lesu sehari-hari nanti gitu jadi tinggal Tapi pas dari mah apa baca laki mah? biasa pasar nah seperti taruh sekali aku non sih jika non lulus kan ketambah punya tekanan juga dari orang tua. Ditelusuri pas ke pasar pantau sih. Jadi sebenarnya saya praktek orang pertama akan kenal pesantren. Aku belum tahu apa. Huruf. Udah belum ada nih? Lanjut saja. Baik, untuk yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, posisi guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Kalau yang positifnya hubungan baik akan terjalin antara kita dengan murid. Kemudian posisi negatifnya si anak itu akan apa? Kalau misalkan kecewa, saya pikir bapak teman saya, ternyata bukan. Dia merasa dikecewakan banget, soalnya sama temannya sendiri misalkan. Kemudian kalau misalkan ada ya kelas, padahal saya pernah mengajar, pas disuruh nggak mau, dia maunya hanya oleh wali kelasnya sendiri. Nah berarti wali kelasnya itu berperan
dia sebagai teman kepada murid-muridnya. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Jadi ke teman aja gimana? Tidak menghukum, tidak pernah marah-marah. Ternyata posisi teman juga serba salah ya ke anak itu. Ada negatifnya, ada positifnya. Mungkin negatifnya si anak jadi ngelunjak. Ya, jadi ngelunjak ada si pasak nama baber cina. Kuna itu ngerjakan PRG, nggak apa-apa, nggak bawa ini juga, cina. Nanti juga nggak bakalan dimarahin. Pas sudah peren jeung pasangan nama, pasti jawabannya seperti itu karena kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian posisi kita yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seperti tadi kalau penghukum ada hukumannya. Nah, kalau pemantau itu biasanya berhubungan dengan konsekuensi. Peraturannya apa? Biasanya guru pemantau akan bertanya seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa sih kalau misalnya kamu melakukan hal seperti ini? Nanti kamu bakalan ini loh kalau kamu melanggar aturan ini. Tapi kadang kita jadi serba salah. Kita tidak mengasih konsekuensi, si anak akan terus berulang. Kalau di kelas saya ada yang yang terakhir itu sebagai manajer, ada juga saya masih menempatkan posisi sebagai pemantau. Contohnya Haikal, saya masih sebagai manajer, dia masih gaya karena tidak ada hukuman, tidak ada pantauan dari saya. Haikal, kamu untuk saling menyebut sudah berkurang, alhamdulillah belum 100%, tapi untuk jagung masih ada untuk binatang ya. Ibu nake bager tenanaon hanya nanti keyakinan kelas saja. Haikal, pokoknya kalau kamu nyebut ini konsekuensinya kamu ngepel. Melanggar 1 kali mengucapkan kata binatang ngepel 1 minggu. Akhirnya sampai sekarang dia jadwal ngepelnya sudah 2 bulan. Saking keseringannya. Diingatkan, Haikal, kamu melanggar apa? Peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya. Itu Bu berkata sopan. Kenapa tuh masih itu? Dah hese Bu, teuing kunaon cenah. Nah, mudah-mudahan ya saya masih menjadi pemantau untuk Haikal. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa merubah ke Haikal itu dan ke yang lainnya menjadi seorang guru yang melakukan sistem manajer. Nah, untuk manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ternyata saya juga manajer ya. Nah, Haikal itu masih dipantau. Nah, berarti saya masih masuk ke manajer. Wah, kadang ada hukuman, kadang ada verbal. Tetapi marilah kita sama-sama memperbaiki diri untuk menjadi seorang guru yang memiliki sifat manajernya. Seorang manajer akan bertanya, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya si anak tidak mengerjakan PR, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan apa tentang kelas kita? Tidak mengerjakan PR Bu, atau tidak bertanggung jawab. Nah, kamu sudah mengingat bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita tentang bertanggung jawab. Kira-kira jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu? Bahwa saya akan
kembali menjadi murid yang bertanggung jawab. Saya akan memperbaiki diri. Jadi tidak usah menghukum siswa, tidak usah melakukan memberikan konsekuensi kepada siswa dengan kita menanyakan, kamu sudah melanggar aturan kelas kita apa? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa? Nah, si anak kembali ke diri sendiri. Jadi muncul dari dalam diri, muncul intrinsiknya untuk memperbaiki diri, bukan karena kita menghukumnya, bukan karena kita memberikan konsekuensi, tetapi keinginan diri sendiri untuk berubah dianya, bukan karena kita, bukan karena gurunya, bukan karena lingkungannya, tetapi karena dia sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu tanya pada diri sendiri, di manakah posisi kontrol Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tapi paket komplit. Paket komplit. Ya emang harus paket komplit sih. Kadang si anak itu ada yang ngeyel kan. Nah, tapi posisi kita tetap harus sebagai manajer. Nah, manajer sekali-kali bisa berubah menjadi pemantau, teman, tetapi jangan sampai menjadi seorang penghukum, ya. Penghukum itu, kalau misalkan penghukum itu nanti suatu saat dia akan balas dendam. Oh si Pak kamu hewe hukum orang pas pulang ngetek, berak si motor nanti ditarekan. Ada kan gitu, apalagi siswa SMP SMA ya. Nah berarti mudah-mudahan kita semuanya menjadi manajer. Walaupun di manajer itu ada siswa yang harus kita pantau, ada siswa yang harus dekatinya sebagai teman juga. Marilah kita bersama-sama untuk menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Saya juga dan Bu Rusna masih belajar, apalagi kita ini materi baru untuk kita. Demi anak didik kita, demi memberikan, kita itu bukan memberikan kesan yang baik kepada siswa itu, tetapi memberikan kesan yang melekat pada dia bahwa saya belajar seperti ini bukan karena Bu Rusna, bukan karena Bu Rusna, bukan karena Bu Dida, tetapi karena keinginan diri sendiri. Sudah lanjut. Nah, segitiga restitusi dari posisi kontrol ini ada segitiga restitusi lanjutannya, yaitu pertama menstabilkan identitas, sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiganya menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga atau yang bawahnya yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal kan suka dimarahin sama kita. Nah, nanti mah jangan dimarahin. Balik lagi ke keyakinan kita. Nah, berarti Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi anak-anak nakal itu adalah seorang anak yang gagal. Tergantung kitanya. Kalau misalkan kita menempatkan diri sebagai posisi manajer, insya Allah lama-kelamaan dia akan memperbaiki sikapnya dari dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau misalkan kita masih menerapkan hukuman, nah pasti kedepannya dia akan mengulanginya lagi. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat. Misalkan si anak kita bandel, kamu mah ya boy bandel, nanti mah kita rubah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Atau misalkan si anak tidak mengerjakan PR, kita jangan menghukumnya, ya. Apalagi berkeliling lapangan atau menghormat bendera. Ngobrol aja. Kamu, kesalahan kamu apa? Tidak mengerjakan PR, Bu. Nah, berarti kamu sudah melupakan keyakinan kita, melupakan keyakinan kelas kita, melanggar keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab, Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya minta maaf dulu ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu juga dulu waktu sekolah suka tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah kita sedang menstabilkan identitas si anak, bahwa dia tuh jangan kita dorongkan. Udah mah nggak ngerjain PR, dicarekan dia sama kita nyawu. Udah itu mah, jadi tidak akan timbul jiwa intrinsiknya, tidak akan timbul keinginan untuk mengerjakan PR-nya, dan itu akan terulang seperti itu. Beda lagi dengan kalau kita
stabilkan identitas dia terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Restitusi menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau ini mah validasi tindakan yang salah itu adalah kita mencari penyebabnya, kenapa si anak sampai melakukan seperti itu, kenapa si anak sampai tidak mengerjakan PR, kenapa si anak sih nah ya yang si apra si berhimte ya. Ternyata jawabannya adalah kebutuhan fun, kesenangan ya. Nah, kalimat yang akan diucapkan oleh guru ketika dia memvalidasi tindakan yang salah adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan kenapa PR ini tidak dikerjakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Selanjutnya, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jika kita sudah mencapai langkah 1, kemudian langkah yang kedua divalidasi tadi, maka langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang kita buat. Contohnya, guru yang menanyakan keyakinan akan berkata seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan menjawab, iya, aku ingin menjadi orang sukses. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, disinilah peran guru. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tersebut fokus pada gambaran tersebut. Misalkan, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi atlet. Nah, berarti guru tinggal fokus melatih anak tersebut untuk menjadi seorang atlet. Nanti kedepannya seperti apa? Kamu mau jadi seperti apa? Ini mah lebih ke banyak kita ceramahin anak. Kita menyentuh dari hati anaknya terlebih dahulu, supaya kedepannya dia ingin menjadi seperti apa. Selanjutnya, sudah, terima kasih.